orang juga ya? Benar Pak? Ada les pekerja Pak? Ya, bagus besar. Enggak ya? Apakah dari mulut atau di les pekerja? Dari mulut Pak. Harusnya ada sound systemnya juga harusnya. Soalnya kita melakukan kesini Pak. Kalau saya bawa sama speaker ntar gandrok. Nanti jadi gandrok pas suaranya pas di audio apa di edit di YouTube. Salah tuh. Bisa Bu nggak nomor kali Bu? Oke. Siap. Bicara tentang dan hadir yang punya saya udah jangan tidur ya, berdiri aja. Yang HP saya, yang HP itu HP saya yang mana? Yang mana yang ini Bu? Berdiri? Mana? Bukan itu? Ini buat apa? Buat itu? Oh yang TikTok udah? Kok gak kelihatan? Belum bisa juga situ ya? Iya, di sini juga keluar. mau tampilin atau Iya, tampilin aja. Gak apa-apa. Kamu pakai itu di atas. Di jadian satu apa gimana? Terserah. Audionya kurang besar. Bapak udah? Ya. Tes. Ini harusnya bukan gini loh. Dua arah. Ya, kalau tempatnya begini. Enggak, harusnya dua arah. Yang namanya podcast itu dua arah, harusnya dibalik gini. Ya nggak apa-apa, gini aja langsung jalan tol ya. Jadi kayak gini lah, hah? Ya begini sama aja lah. Tes kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Yang di sini enggak, ini enggak kedengeran. Nggak ada stand lagi ya? Kamu nggak ada stand lagi? Ini dinyalain lampunya nggak apa-apa biar keterang. Nggak bikin Mas Kuribun. Hah? Coba gimana? Ini soalnya jelek. Yang punya mobil Ayla? Nggak ada yang punya mobil Ayla? Nggak ada. Nah, tes 1, 2, 3. Bapak kedengar nggak Pak? Pak ada satu lagi. Hah? Kedengar ya? Kedengar. Kedengar jelas? Ya, ya. Tes. Oke, bisa kita mulai? Bisa minta pulpen sama kertas ya? Boleh. Ibu boleh di samping dulu teman-teman di TikTok yang udah live. Oke. Tes Kuri, suaranya bisa di itu nggak mixernya Kuri? Kurang enak Kuri, suara. Bentar ya Pak, suaranya kurang mantap. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo? Ya, nah. Tes 1, kedengar Pak? Enak? Waduh, mantap. Oh, udah mantap. Kedengar ya? Mantap. Oke, kita mulai aja. Lanjut semua, oke. Jadi semua tampil jalan nggak ada takut? Bisa, nggak ada colokannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita hari ini lagi mau ceritain nih Pak. Ini kan Koprumnas ini dalam rangka menghadapi PPKM dan juga tantangan kita di COVID ya Pak ya. Yang sekarang ini katanya lagi marak, lagi tinggi di Indonesia kasusnya, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Kira-kira Pak, apa nih Pak strategi daripada Koprumnas sendiri, terutama dalam hal pembangunan? Karena memang kita ada komitmen dengan para konsumen nih Pak. Kira-kira apa yang dilakukan Koprumnas saat ini Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya selaku Direktur Utama PT Koprumnas, tentu saja kita tidak usah terlalu ketakutan dengan COVID. Kita wajar saja, kita jaga prokes dan kita juga jaga kesehatan. Yang nomor satu adalah cara kita atau pola hidup kita. Ya, pola hidup kita harus kita pertahankan sehat, yaitu makan dengan makanan dan olahraga secukupnya, jangan malas. Makanya keempat yang selalu saya berikan kepada kita semua harus dijalani: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Insya Allah ya. Nah, kerja keras di sini kita harus berani mengusahakan untuk tidak pernah lelah setiap hari. Yang kedua, kerja keras di sini kita harus selalu bersemangat. Kemudian kerja cerdas, kita harus selalu jangan lambat. Kemudian kerja ikhlas, kita harus menerima apa. Kerja ikhlas di sini adalah kita tidak pernah mengeluh apapun yang kita terima. Dan yang terakhir, kerja tuntas, kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari harus selalu punya target. Harus selalu punya target ya. Dan yang kedua, kita harus selalu punya rencana ya. Jangan kita keluar rumah tanpa rencana ya, harus punya rencana ya. Dan rencananya yang sudah kita tetapkan di rumah kita laksanakan. Nah, jadi 4K itu sudah lengkap: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Insya Allah. Kemudian persiapan kita menghadapi COVID ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi kita juga tidak boleh terlalu takut. Kita harus yakin bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah selesai. Kita harus ikhtiar. Mati kita, hidup kita semua Allah yang atur ya. Jangan kena COVID kita serba takut ini takut. Yang penting pakai masker, sering-sering cuci tangan ya, jaga jarak, dan saya kira kita semua sama ingin hidup sehat. Pak, untuk pembangunannya sendiri nih Pak, kira-kira terhambat nggak sih Pak dengan adanya COVID ini? Karena kan saya lihat di kantor-kantor juga banyak pembatasan ya Pak, terutama dalam pengurusan perizinan nih Pak. Kita kan punya janji juga sama konsumen bahwa tahun ketiga kita bangunkan rumah, dan mereka tuh banyak yang tidak sabar gitu loh Pak. Kira-kira gimana Pak Koprumnas dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti sekarang ini? Ya, baik. Itulah tadi saya katakan bahwa PT Koprumnas ini adalah sebuah perseroan terbatas yang unik ya. PT Koprumnas adalah developer yang unik, artinya lain daripada yang lain ya. Bahwa fungsi dari Koprumnas adalah developer murni, hanya berakhlak syariah. Developer murni berakhlak syariah. Jadi maksudnya pembangunannya terhambat ya? Bentar. Dari pengertian developer murni itu developer yang
yang harus memiliki tanah, developer juga harus mengurus perizinan, developer juga harus membangun rumah, developer juga harus menjual. Nah, tahapan-tahapan ini tidak mudah, tidak seperti makan cabai putus langsung pedas. Untuk berencana, developer Kopermas ini membeli tanah itu tidak cash karena punya uang. Kita cari pemilik tanah yang mau diangsur 5 tahun tanpa DP, tanpa bunga, diangsur 60 bulan. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh Kopermas. Karena untuk mencari tanah yang dibeli diangsur 60 bulan nggak gampang. Ya mereka bilang katanya kok kenapa Kopermas suka tunda-tunda lokasi. Nah ini kan juga jadi apa ya Pak, momok yang menegatifkan juga. Jadi begini, bagi saudara-saudara yang memang nggak mau ambil rumah, keluar saja, kami susah-susah. Ya, yang ingin membeli rumah di Kopermas orang yang sabar, yang ngerti. Pertama, apa sih syarat dari Kopermas? Cuma modal KTP sama napas. Kalau memang dia mau ngambil rumah yang gampang, yang bisa developer ketika uang di bank, sedikit gajinya cukup kan dia? Punya nggak? Ya? Kemudian BCG-nya lulus nggak? Di situ aja banyak yang nggak lulus. Kita tuh nggak ada gitu-gituan. Makanya konsekuensinya harus sabar. Bahwa kita ini bukannya main-main, cari tanahnya aja setengah mati. Alhamdulillah kita dapat. Ya artinya kalau pindah itu kenapa Pak biasanya penyebab? Kalau pindah itu yang namanya kita memberi tanah 5 hektar sampai 10 hektar itu nggak satu pemilik. Ini ingat ya. Nggak satu pemilik. Misalnya 10 hektar itu ada 20 pemilik. Dari 20 pemilik itu kita ajak musyawarah. Kita beli tanahnya diangsur 60 bulan. Mau? Nah, dari yang 10 pemilik itu misalnya dikuasakan ke 1 orang, kuasa jual. Ya itulah yang transaksi dengan kita. Nah, di tengah perjalanan dari 10 itu misalnya 2, wah kelamaan berubah pikiran. Akhirnya terjadi keributan di antara para pemilik. Saya mati kenapa tuh? Mati kenapa? Nah itu jadi terus Udah kedengar. Nah, akhirnya kalau memang itu bisa dimusyawarahkan kita lagi tanah itu. Kalau tidak bisa dimusyawarahkan, kita pindah ke tanah yang kita cari lagi. Artinya di dekat dengan lokasi itu. Ya iyalah, tidak jauh ya. Tidak jauh, yang penting kita niatnya ingin membantu. Jadi coba teman-teman para konsumen pahami. Nah itu kalau nggak salah di nomor 2 di PPJB Pak, memang ada Pak poinnya. Mereka tuh sudah menandatangani Pak di atas materai. Apabila tanahnya bermasalah, maka mereka siap dipindah di dekat lokasi yang dimaksud. Nggak ada yang protes. Iya. Jadi yang protes itu orang yang memang dia ini punya niat protes, punya niat protes. Nah sekarang harusnya berpikir kita sama-sama positif, ya, bahwa untuk menjadi PT Kopermas ini nggak semuanya bisa. Saya katakan nggak bisa. Kalau memang bisa banyak PT Kopermas yang seperti kita ini banyak. Ini se-Indonesia cuma 1, berarti kan susah. Mana ada yang seperti kita? Yang syaratnya cuma KTP Manapas, ada nggak? Nggak ada Pak. Nah kalau nggak ada ya harusnya berpikir sudahlah kita bantu, kita sama-sama berjuang. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 tahun Kopermas sudah punya 30 lokasi. Yes. 30 lokasi tanah perumahan di seluruh Indonesia yang semuanya dibeli oleh Kopermas dengan cara diangsur 60 bulan tanpa DP. Nah, ini adalah satu pekerjaan apa? Pekerjaan yang luar biasa yang hanya bisa dilaksanakan karena ridho Allah. Nah
Nah ini ada yang diributin lagi nih Pak. Ini ada orang-orang segelintir yang bertanya. Ini sebenarnya Koprimnas itu kan dia posisinya dalam arti Bapak kan dari awal jual beli ya Pak ya. Nah mereka kan nunggu 2 tahun, tahun ketiga baru dapat rumah. Ini kan banyak yang meributkan, oh itu tidak sah apa. Sebetulnya di Peruperas apa di undang-undang sendiri tentang developer, Bapak kan sudah 2 tahun nih Pak, udah ngelewatin juga lewat bank. Boleh nggak sih Pak sebetulnya kita jual beli dengan developer dan kita nunggu 2 tahun itu dasarnya apa sih Pak gitu? Jadi begini, mereka tuh yang mempersoalkan tuh yang nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti undang-undang. Oh. Ada yang namanya Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan, tentang permukiman dan kawasan perumahan, tentang perumahan dan kawasan permukiman. Yes. Undang-undang itu. Yeah. Undang-Undang Nomor 1 2011. Di sana diatur bahwa perorangan atau badan hukum, badan hukum itu PT ya, developer yang membangun perumahan boleh memasarkan rumah dengan catatan. Oh, ada catatannya. Ada. Satu, tanahnya sudah dikuasai, legalitasnya sah. Ya. Nah, kita tanahnya sudah sampai PJB, perjanjian pengikatan jual beli kan? Nah, terus yang kedua? Yang kedua, diurus perizinannya. Yang ketiga, diperlengkapi fasilitasnya. Ya, karena untuk mengurus perizinan itu nggak bisa 1 hari. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Untuk mengurus perizinan perumahan itu, udah saya berulang-ulang kali ya. Iya Pak. Satu, si developer ini harus mengurus pil banjir. Pil banjir, oke. Ini saya kasih tahu sekaligus.
belum ada. Tapi kalau udah bayar 10 juta, juta itu kan satu sebagai tanda untuk mengikat dia supaya semangat sebenarnya. Yang kedua, biaya yang itu kedua digunakan biaya untuk IT bahwa Bapak Ibu ini nggak usah repot-repot lihat berapa sih uang saya sekarang yang masuk. artinya menggunakan server lah ya, dan server itu Itu berbayar. dia, untuk bisa masuk di HP nomor konsumen Ibu sekarang sudah berapa dapat uangnya? Emang pakai apa itu? Emang nggak bayar apa? Ya bayar lah Pak, masa Iya pakai kan? tahun? Ya. Buku nomor anggota konsumennya berapa? NK-nya ada kan? NKK berapa Ibu Kun? KK 01433. Ah. 0433 kok bisa dia di HP? Emang bisa ditempelin tuh nomor? Artinya kita tidak konvensional ya Pak? Iya, kita kan pakai IT. IT itu mahal. Iya. Nah, yang 10 juta ini untuk IT, sehingga Bapak Ibu itu tinggal hari ini saya kan sudah punya konsumen 300. Ini udah tanggal 10 nih. Dilihat. Wih, udah 250 yang mengangsur. 250 kali 50.000. Udah tercatat situ. Artinya kita di sini sudah online ya Sudah Pak. online. Jadi itu sebetulnya penggunaan Pengguna yang 10 juta supaya itu. kita jangka panjangnya bisa lama ya Pak ya, Nah. karena tidak mengganggu uang untuk Tidak. pembangunan. Itu kesalahan dari developer-developer lain karena mereka tidak tepat Sudah, guna. kita nggak usah nyalain yang lain. Yang Yes. penting kita ini ingin bagaimana supaya Koperumnas bisa berbuat untuk orang banyak sebaik-baiknya. Ya, betul. Gitu. Setuju Pak Dirut. Nah, Ya, jadi oke. saya minta juga bapak-bapak, ibu-ibu percaya bahwa kami dari PT Koperumnas ini adalah memang betul-betul keluar dari hati sanubari ingin berbuat sebaik-baiknya untuk umat dan untuk kita. Sekarang kita lihatlah siapa sih? Ada nggak developer yang jual rumah tanpa BI checking, tanpa slip gaji? Nah, syaratnya hanya KTP dengan apa saja? Ada nggak? Coba tunjukkan ke saya. Nggak ada. Ini hanya keberanian kita semua. Karena pertama saya sudah 25 tahun jadi developer konvensional, yang saya selalu pinjam uang bank membangun perumahannya. Dan setelah di Koperumnas saya nggak mau lagi pinjam uang bank karena sudah mengandung riba. Insya Allah ini akan saya lakukan sebaik-baiknya, kepercayaan dari Bapak Ibu semua. Dan yang sangat membuat terharu saya, selama 25 tahun saya membangun perumahan, paling 1 tahun saya akan membangun antara 300 sampai 500 rumah. 1 tahun saya memasarkan rumah sebanyak 500 rumah. Itu nggak secepat di Koperumnas. 500 rumah saya pasarkan tuh setahun baru habis. Tapi bayangkan di sini 3 tahun berjalan sudah hampir 5.000 yang habis. Ya, ini kenapa? Karena memang kita ini syaratnya sangat mudah. Ya, syaratnya sangat mudah. Kalau saya di konvensional dulu, saya sudah jadi rumah saja. Saya bawa konsumennya 100 ke bank, diwawancara yang lulus paling hanya 10.
diperiksa by checkingnya, pernah ngambil motor nggak bayar, nggak lulus. Slip gajinya kan harus 4 juta ke bawah, ternyata pulang ke rumah cuma tinggal 500.000 sebulan, nggak lulus. Coba. Nah kalau di Koprunas emang ditanya itu? Enggak. Yang penting 1 bulan 1,5 juta. Kalau nggak bisa atau nggak punya kerjaan, asal punya motor bisa jadi Gojek. Kita sudah siapkan aplikasinya. Kalau perempuan, kita sudah siapkan Kopermat. Dan tadi cari teman-teman yang ingin ngambil yang baru lagi, ya, itu bisa dapat untuk ngasukan. Kuncinya itu 4K itu semangat, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Bisa. Ya. Saya aja udah tua bisa kok, semangat. Ya, masa kalah bang 70 tahun. Ya, harus semangat. Apalagi Bu Putri? Oke, jadi Pak, satu lagi nih Pak yang kita lagi mau tanyain nih Pak. Ini kan kita topik kali ini adalah mereka bisa gratis nyicil. Saya boleh simpulkan bahwa mereka pertama boleh menjadi marketing freelance. Yang kedua, mereka boleh jadi agen cabang karena mereka mendapatkan fee marketing dari situ. Nah, kira-kira Pak, ini kan yang paling banyak dihadapi sekarang ya di masa COVID ini nih. Ini kan banyak orang-orang terutama yang mereka tuh masih ngontrak gitu ya. Sebenarnya sasaran Bapak dalam hal ini pasarnya siapa aja sih Pak yang orang-orang yang harus kita sasar nih sekarang nih, terutama yang di saat sekarang kita lagi lockdown begini kan, artinya lagi PPKM nih, sasaran kita sebenarnya siapa Pak? Sasaran kita yaitu saudara kita MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan tidak tetap. Nah ini ya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan tidak tetap. Siapa itu? Satu, saudara kita tukang parkir, itu kan penghasilannya nggak tetap kan. Dua, saudara kita supir angkot, kadang dapat kadang enggak kan. Tiga, saudara kita kuli bangunan. Empat, saudara kita pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang asongan. Dia semangat itu, cuma kan penghasilannya kan nggak tetap. Nelayan. Kemudian silakan para pensiunan juga, asal dia mau berusaha. Yang penting kalau dia bisa mendapatkan penghasilan 1 hari 50.000 kali 30 kan udah 1,5 juta. Betul. Ya, bisa. Ya, asal kita semangat dengan keempat, insya Allah. Dan kenyataannya perumahan kita yang pertama di Jonggol itu isinya itu semua. Artinya udah ada yang nempatin ya Pak ya? Sudah ada yang nempatin. Oke. Saudara kita tukang parkir, tukang ojek, apa semua. Kok bisa dia? Justru yang pada punya gaji, yang pada ngemplang. Iya. Yang harusnya 2 tahun itu dia nempati rumah, karena dalam 2 tahun itu dia sebulan bayar, sebulan enggak, sebulan bayar. Jadi 3 tahun baru dia bisa masuk, ke 4 tahun baru dia masuk rumah, karena memang ngemplang. Kita nggak bisa yang 2 tahun ngangsur. Misalnya kalau 1 tahun 24 juta, mereka 1 tahun hanya baru masuk 10 juta. Masa mau disamain? Kan nggak adil dong. Betul. Mundur lagi. Ya. Jadi seperti itu ya sasarannya. Iya. Pak, boleh nggak sih, ini kan sebelum acara berakhir ya, pesan untuk teman-teman kita yang belum bergabung ataupun konsumen yang sudah bergabung ya pada saat kita mengalami COVID atau pandemi ini, itu kan yang jelas nih kayaknya nanti masalah waktu juga kita agak terhambat ya Pak, karena pada mengurus perizinan ini kan banyak WFH dan kita sering terbentur di situ tuh Pak. Nah itu kira-kira menyikapinya gimana untuk meyakinkan konsumen kami yang ini kan perjanjiannya begini, tapi mereka nggak mau tahu, padahal PPKM kan di luar kuasa kita ya Pak ya, itu kan pemerintah ya, gitu. Aja. Kita kan sudah ada aturan Yes. bahwa
bagi saudara-saudara kita yang memang nggak sabar, ya silakan mengundurkan diri. Ya, baik-baik, silakan mengundurkan diri baik-baik. Tapi jangan nyesal lah, karena ini kan bukan persoalan kita, ini persoalan negara, persoalan dunia ini. Iya, ya? Betul. Jadi tidak ada niat Kopurnasm menipu atau ingkar janji ya Pak ya. Kalau menipu, saya nggak berani ngomong di sini. Iya, betul. Betul. Masa penipu mau ngomong pasti. Ya. Oke. Jadi sudahlah. Jadi bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, dengan masuk di Kopurnasm ini, mari kita rubah akhlak kita untuk kita sabar, bahwa kita ini sama-sama berbuat untuk orang banyak, sama-sama menabung di akhirat. Karena kita ini Kopurnasm, jujur saja Pak, Bu, saya sendiri heran, kok bisa nggak punya uang bisa beli tanah sampai 20 hektar. Satu lokasi 20 hektar, Betul. 1 meternya 200.000. Berarti 20 hektar berapa? Betul. 40 miliar. Betul Pak. 40 miliar tanpa DP. Mana ada? Waktu 25 tahun yang lalu saya jadi developer, Bu. Developer konvensional. Saya beli tanah 5 hektar saja, semeternya 50.000. Betul. Berarti 2,5 miliar. Saya harus bayar DP ke pemilik tanah 20%, 500 juta. Baru dikasih. Sekarang tanpa DP dikasih. Ini saya sudah harus ada COVID nih ya. Kita harus datang kemana? Ke Solo habis ini harusnya kita ke Solo ada ngasih lagi tanah kita, sudah tinggal tanda tangan. Berapa hektar? Sekitar 10 hektar. 10 hektar. Ke Lampung sekitar 7,5 hektar. Betul. Jambi ada 15 hektar. Tanjung apa ini bukan itu Lampung mana? Sumatera itu yang Pekanbaru. Pekanbaru itu ada 20 hektar. Dikasih per meternya hanya 150.000 tanpa DP. Tapi kan 150.000 kalau 20 hektar berapa itu? 30 miliar. Betul. Hah? 45 miliar ya? 30. Iya. Nah, ini adalah kenapa Bu bisa? Allah. Kita harus yakin ya. Selama 25 tahun developer ini selalu pinjam uang bank. Nggak pernah saya nggak pinjam. Dan selalu bayar bunga. Developer itu kalau pinjam uang bank itu gampang. Kalau saya mau bangun rumah 500 rumah, satu rumahnya saya dapat 48 juta. Kalau 500 kali 48 juta, taruhlah 20 miliar kan? 50.000 cuma 3 miliar kan? Tapi saya dapat kredit 20 miliar. Itu udah developer. Tapi bunganya 13 sampai 14% per tahun. Jadi kalau saya ambil nih 5 miliar aja dulu, itu 1 bulan 25 juta bunganya. Makanya developer kerjaannya cepat kan. Kalau enggak dimakan bunga terus kan, ya 5 bulan harus jadi, 3 bulan harus jadi. Kalau enggak 25 juta terus. Nah, tapi di Kopurnasm ada Bu, kok mau? Taruhlah sejelek-jeleknya 10% aja, kalau 40 miliar berapa? Betul. Hah? 40 miliar berarti 4 miliar kan? Iya kan? Iya. 10%. Iya. Dari mana uangnya? Hah? Orang kita mengharapkan dari konsumen. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta sejak akhir Desember 2017, ya Allah, saya ingin membangun perumahan untuk umat tanpa riba. Saya minta berikanlah kepada pemilik tanah yang soleh, kalau laki-laki, solehah kalau perempuan,
yang bisa diangsur 60 bulan tanpa DP, tanpa riba. Dan akan saya jual kepada umat kami, kepada umat Rasulullah tanpa DP, tanpa riba juga. Dikabul. Dengan catatan saya sudah bersih dulu dari riba. Karena saya sejak 31 Desember 2017 saya sudah tidak punya utang lagi 1 rupiah pun ke bank. Saya sudah tidak punya lagi kartu kredit. Sudah saya buang, saya gunting semua. Saya juga sudah tidak mau lagi ngambil leasing. Jadi 1 Januari 2018 itu bersih. Inilah yang diberikan oleh Allah sampai hari ini. Ya. Jadi nggak mudah. Kita harus yakin. Seandainya saya masih ada 3 itu nyangkut, belum tentu saya dapat. Ya. Punya utang di bank, punya kartu kredit saya segini, Bu. Waktu jadi komisioner, saya direktur utama developer. Asal ada yang nawarin bank, ya besok keluar, ya besok keluar. Ya orang duit banyak. Betul, sekarang, alhamdulillah. Oke. Nah itu jadi ini adalah memang pemberian ridho Allah bahwa Koprubnas lahir itu nggak sembarangan. Kita harus yakin. Makanya nggak usah takut, karena Allah sudah melindungi kita. Apa yang takut? Tapi ingat, halangan, gangguan, rintangan nggak akan hilang. Makanya selalu ada. Kalau kita mau ngaji tetap aja harus baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Tapi tetap aja ada. Nggak usah khawatir. Jadi emang itu nggak akan pernah hilang, Nggak ya pernah Pak? hilang. Jadi tugas kita adalah sebetulnya istiqomah aja gitu. Ya. Tidak usah terganggu dengan Nggak hal-hal usah. seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak mau Pak, biarkan aja. Yang nggak mau suruh dia resign, suruh dia mengundurkan diri, kan ada aturannya. Iya, karena beda ya Pak. Kalau developer lain kan, maaf ya Pak, itu biasanya kalau kita naruh DP, booking fee, apa angus gitu ya Pak. Ya. Kalau di kita enggak ya Pak Kita ya? kan enggak, kan sudah ditulis dalam pernyataan bersama ya, Yes, betul. bahwa saya mau beli rumah di Koprubnas 1. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak ngangsur, maka saya dinyatakan berhenti dan uang yang masuk akan kita kembalikan setelah 2 tahun. Sesuai dengan SOP. Sesuai dengan Dan SOP. mereka tanda tangan di atas materai ya Tanda Pak? tangan. Kalau mereka nggak mau ya nggak usah tanda tangan dan nggak usah ikut ya Pak? Dari awal jangan ikut. Iya, iya, iya. Ya, kalau sudah tanda tangan itu adalah sumpah kita. Begitu juga di online ketika dia menyatakan oke, berarti dia mengikuti dan tunduk pada aturan. Jadilah kita jangan jadi orang munafik. Yes. Munafik ya itu. Oke, oke Pak. Ini untuk yang terakhir, mungkin dari audien ada yang mau bertanya satu Ya, pertanyaan silakan, atau 2 silakan. pertanyaan, Silakan, silahkan. bebas. Sebelum kita boleh nggak sih mic-nya nggak ada mic-nya ya? Mic-nya nggak ada. Oh iya. Ah. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Uji, datang marketing. Nah, tadi sempat disinggung sama Ibu Putri bahwa next akan ada pembangunan perumahan Koprubnas di Solo. Nah, Solo? Iya. Ya insya Allah. Ya. Nah, ini berita kabar bagus banget karena banyak teman-teman kita di Solo itu banyak juga yang menanyakan, teman-teman kita yang lain juga. Nah, berharap Koprubnas secepatnya ada. Nah, Ya, dan Bapak jadi direktur lokasinya. Amin. Amin. Oke. Terus gimana Pak? Apa yang mau Jadi, ditanyakan? Yang mau ditanyakan ya mungkin update secepatnya, kabarkan ke kami para agen dan cabang untuk realisasi di Solo tersebut Pak. Ya. Jadi Insya Allah. paling tidak ini akan menjadi berita kabar baik buat kami semua. Insya Allah, insya Amin, Allah. amin. Jadi sebenarnya cita-cita Koprubnas bukan hanya di Solo. Ya. 514 kabupaten kota di Indonesia ada Koprubnasnya semua.
Yes, tepuk tangan dong buat Koprunas. Keren. Karena apa? Betul. Yang membutuhkan rumah kita ini, ya, sampai hari ini tuh 16 juta orang. Betul. Baru dipenuhi oleh developer yang tadi saya sebutkan 3 asosiasi. Baru 200.000 setahun. Betul. 16 juta dikurangi 200.000, berarti masih tersisa 15.800.000. Betul. Itu pun ditambah lagi ibu-ibu yang melahirkan. 1 tahun Indonesia yang melahirkan 800.000. Jadi Pak, Ibu, nggak usah cari kerjaan yang lain. Koprunas itu menjamin sampai anak, cucu, cicit, cocot itu nggak akan habis-habis. Amin. Sini sama kerjaan. Malah kerjanya enak di Koprunas. Betul. Pagi ini ngopi. Gini aja, apa susahnya sih? Hah? Betul. Apa susahnya? Udah selesai, kira-kira jam 10-11 datang ke kantor Koprunas, ngobrol, ngopi, apa kan? Betul. Paling enak kerja sini. Kita udah siapkan kantor. Di kantor kita udah abadi, orang udah milik kita. Milik sendiri nggak ngontrak ya, Pak? Nggak ngontrak. Alhamdulillah. Hah? Oke. Sudahlah, ini adalah PIB, pengabdian dari Allah, pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan berkah dari Allah. Amin. Makanya ini saya sebut Koprunas adalah berkat PIB, Betul. pengabdian kepada Allah. Apa yang kita ngabdi? Karena kita beratas riba. Betul. Ibadah kepada Allah, menyiapkan rumah untuk yang nggak mungkin punya rumah bisa punya rumah. Amin. Coba, tukang parkir, tukang ojek, apa bisa punya rumah melalui bank? Betul. Tapi oleh Koprunas insya Allah bisa punya rumah, ya. Betul. Yes. Nah, berkah, kita dapat berkah dari Allah, dari fee marketing itu. Apalagi kalau jadi manajer, jadi direktur lokasi, Wih. 40% saya kasih. Ya, belum lagi fee marketing 2,5%. Yes. Saya lagi nunggu buku aja nih direktur. Amin. Ini adalah pionir pertama saya di Koprunas kenal Bukun. Nah, jadi beliau Tukang ini nasi ya, Pak ya. beliau ini orang yang konsisten dan istiqomah, yang nggak pernah takut dengan gangguan, halangan, rintangan, cobaan, gempuran sana sini, istiqomah terus. Betul, mantap. Tepuk tangan dong. Nanti insya Allah akan menerima manisnya itu, karena beliau ini sudah mempelajari Koprunas, sudah meyakini bahwa Betul. Koprunas itu benar, Betul. sudah menjalani apa yang diminta Koprunas, dan sedikit-sedikit sudah menikmati apa yang diberikan Koprunas. Tinggal satu lagi, sukses dari Koprunas. Yes, amin. Oke, untuk pertanyaan penutup ada satu lagi. Silakan, Bukun yang Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan tanya aja. Tadi saya mau tanya, Ya. di setiap lokasi Koprunas itu ada tanah yang diwakafkan ya, Nah, terus yang untuk dibikin rumah tahfiz atau masjid kan? betul. Nah, yang saya mau tanyakan, yang mau ngambil itu mau membangun rumah tahfiz atau masjid itu, apakah harus sudah anggota atau yang belum anggota pun boleh? Konsumen. Apakah yang sudah jadi konsumen atau belum yang jadi sudah konsumen? harus jadi konsumen dulu atau belum jadi konsumen pun kalau mereka mau membangun siap ngambil boleh nggak? Itu aja. Jadi begini, di setiap lokasi ini Koprunas ini ada untung. Kita kasih keuntungan itu untuk bangun, tanahnya juga kita udah siapkan untuk masjid. Kita sumbang satu lokasi untuk masjid itu 100 juta. Sisanya silakan gotong royong para penghuni perumahan itu, ya, karena yang akan menghuni kan nanti keluarga besar Koprunas kan. Nah, kemudian ada lagi satu bangunan Hafiz Al-Quran kita sumbang juga, ya. Itu jadi tentang yang membangun silakan, nanti kan misalnya ada 300-400 orang, silakan berembuk siapa ketua DKM-nya, siapa pengurus DKM-nya, ini saya serahkan tuh. Nah,
bangun tuh 100 juta. 100 juta bisa aja, bisa 1 miliar nanti sumbangan dari yang lain kan. Kalau pengen bagus, mesinnya pengen bagus. Tapi minimum 100 juta tuh udah bisa buat sholat tuh mesin. Yes. Nah itu. Artinya dari keuntungan Koprumnas ya Pak? Dari keuntungan Koprumnas. Memang kita sudah wakafkan beserta Sudah tanahnya ya Pak? Berserta tanahnya. Ya maksudnya yang membangun, yang mau ngelola itu misalnya ada, Yayasan bisa? ada misalnya beliau belum terdaftar konsumen Koprumnas, tapi beliau siap mengelola itu, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus betul-betul konsumen Ya, di perumahan biar itu. ada rasa tanggung jawabnya. Ya, karena kita memberikan kepada konsumen. Dari kita untuk kita, Bu. Dari kita untuk kita. Gotong royong, Gotong royong. tujuannya. Ya, Oke? Ya. Seperti itu, ada yang mau ditanya? Ya. Ya, satu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka nama saya Haji Muhammad Ramon Tadi ya. dari Cabang Mandiri. Cabang Mandiri, mantap. Yang saya sorot adalah masalah AMDAL. Dan AMDAL. Bapak, itu saya ngecek langsung ke Ciampea, itu ada plang rawan tanah longsor, Pak. Ya. Jadi ada 4 customer saya itu di pending. Bagaimana? Mohon solusinya dari Bapak. Ya. Jadi itulah gunanya AMDAL. Kenapa bisa kita tahu ada rawan tanah longsor? Karena AMDAL yang sedang kita olah. Jadi kita mohon. Jadi nanti AMDAL itu adalah satu ketentuan dari pemerintah bahwa ini harus dipasang kirmir misalnya. Ini harus dipasang fondasi. Ini harus dipasang ini. Itulah gunanya kita mengurus AMDAL. Jadi nggak ada masalah. Kalau memang nanti misalnya itu tebing, itu biasanya dari AMDAL direkomendasikan harus dipasang fondasi atau betonan ya, yang tinggi sekian meter. Kita harus penuhi itu. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya artinya kalau IMB-nya keluar Pak, dari AMDAL juga minta syarat gitu loh. Nah syarat itu harus kita penuhi. Nah kalau ada IMB berarti kan sudah masuk dalam kategori mereka. Jadi biasanya kalau setahu saya sih daerah-daerah gunung begitu pasti ada rawan longsor Pak, mau di mana aja. Cuman kita sebagai developer profesional, kita sudah dikasih arahan sama mereka, makanya keluar izin. Nah, ini nanti harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu sudah dijalanin sama Pak Dirut gitu. Karena kalau enggak kita nggak dapat izinnya Pak. Pending itu sampai sekarang itu masih ada plang itu Pak. Oh nggak apa-apa, itu hanya peringatan aja Pak. Jadi gini, Ciampea ini historisnya itu kan memang kita mengetik over dari developer lama, dari developer yang memang nggak bisa melanjutkan. Nah, kita lanjutkan, kita beli dia. Nah itu. Kenapa? Kita mau beli karena memang perizinannya sudah disetujui, ya, bahwa di situ untuk perumahan dan izinnya sudah tinggal nebus IMB-nya. Nah, daripada kita ngurus izin dari awal lama, konsekuensinya harganya lebih tinggi. Betul. Nah, nggak ada masalah. Yang penting masih dalam batas untung. Nah, itu ya. Jadi perlu dipahami, Koprumnas ini pedagang rumah. Kalau yang namanya dagang itu harus untung, walaupun untungnya tadinya gede jadi kurang, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa membantu saudara kita punya rumah. Nggak, maksudnya tulisan itu bisa dihilangin nggak? Bisa, tapi nanti kalau sudah ada rumah udah kita bangun hilang itu, saya suruh bongkar, nggak ada masalah. Dan sekarang kan rumahnya belum ada, biarin aja dulu. Rumahnya belum jadi Pak. Jadi yang penting Bapak, di Tajur juga sama ada Pak. Bapak tuh harus percaya kepada kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak percaya dengan Koprumnas tapi masih di Koprumnas, itu namanya munafik. Kalau masih di Koprumnas harus percaya sudah. Saya Pak, hanya customer saya pending Pak. Karena masalah plang aja Pak. Ya, nggak apa-apa. sudah. Lah serap plang. Memang yang penting kalau kesana pelangnya nggak ngegetok kita aja, bisa gitu, pak, sialan tuh pelangnya gitu. Gitu. Yang penting pelangnya diam aja, tenang aja. Nanti pada saatnya hilang. Iya. Karena sekarang buru-buru juga nggak diapa-apain, gimana kan? Kita harus kering dulu.
Kita lagi ngejar perizinan, Pak. Iya, di Tajur juga sama Pak kayak gitu. Tapi kita pede aja gitu. Jadi karena kan posisinya jauh dari tempat kita, nggak ada masalah. Memang semua daerah pasti kalau yang dataran tinggi pasti rawan longsor, nggak ada. Kan hukum alam itu Pak, nggak bisa Tapi kita yang tolak. paling bagus, Bapak ngambil di Ciampea, dekat dengan kampus IPB. Saya udah Tajur, Pak. Ambil Tajur. Tajur. Tajur juga sama. Tajur Dekat lebih dengan rumah Pak Prabowo. Tepuk tangan lagi dong buat Koprumnas Bapak Ibu. Ya. Ada lagi? Ya. Oke, kalau udah Bapak ini terakhir sebelum kita berpisah ya Pak ya. Ya. Ini teman-teman saya nih Pak di seluruh Indonesia nih. Kira-kira Pak Bapak kasih alasan ke mereka kenapa mereka harus gabung Koprumnas. Nah, kenapa Pak? Why? Kok ke saya? Harusnya dia, kenapa kamu gabung Koprumnas? Enggak, Bapak dong kasih tahu kenapa orang harus gabung Koprumnas, karena Koprumnas begini. Nah, kira-kira apa Pak daya tariknya Koprumnas dibandingkan dengan developer lain? Jadi gini, Koprumnas ini adalah satu developer yang langka, yang baru satu-satunya ada di Indonesia. Pionir ya Pak ya. Pionir. Dan kita juga pemerintah bingung mau masukin kemana. Kita dikira leasing loh Pak, padahal kita bukan leasing. Jadi kita ini memang developer yang super berani, super bonek, bondo nekat. Jadi kita bukan broker ya Pak, sebentar Bukan. kasih. Jadi Kita ini developer. kategorinya bukan broker, bukan leasing, bukan koperasi, Sekarang bukan kita lihat asuransi. saja, makanya nanti di surat itu ditulis Iya. PT Konsumen Perumahan Nasional atau Koprumnas anggota Apernas nomor sekian-sekian. Oke, Gitu. oh iya. Berarti Supaya kita- ada identitas kita Iya. bahwa kita adalah developer. Ingat, Developer. developer bukan broker, bukan agent marketing, bukan apa, tapi developer murni. Tandanya developer anggota Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional atau Oke. Apernas. Itu diakui negara itu. Ya. Diakui presiden bahwa ada 3 asosiasi besar, REI, Apersi, Apernas. Nah, jadi kalau bagi developer konvensional yang pinjam uang ke bank, kalau bukan anggota asosiasi nggak dikasih kredit. Nah, kita kan nggak perlu banknya, tapi kita perlu untuk izinnya kan. Nah, jadi ada 2, untuk ngurus izin dan untuk dapat kredit itu harus jadi anggota asosiasi. Jadi apa pesan Bapak tadi buat teman-teman kita Jadi, yang belum gabung? Yang belum gabung, bahwa di Koprumnas ini memberi kesempatan kepada kita semua yang ingin memiliki rumah gratis dan punya penghasilan tambahan antara 5 juta sampai 50 juta sebulan, silakan bergabung. Nggak percaya, datang. Nah, insya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi kita ini kenapa bisa begitu sih? Ya karena kita jumlah lokasinya banyak. Sekarang kalau 30 lokasi, kalau satu lokasi 1.000, 30.000, pasarkanlah. Bapak Ibu memasarkan melalui cabang mandiri 300 konsumen saja masuk, sudah 15 juta 1 bulan. Langsung rumahnya cuma 1,5 juta, berarti kan dapat penghasilan tambahan kan? Betul. Oke, boleh saya Nah, simpulin nggak itu, Pak? ya. Boleh saya simpulkan? Simpulkan, Oke. silakan. Ya. Jadi yang pertama, kenapa teman-teman harus masuk di Koprumnas? Yang nomor 1 adalah kami menjual rumah T36 sekelas klaster yang tidak dipunyai oleh developer lain, yaitu menggunakan precast Risditak ya Pak ya. Ya. Tahan gempa. Nah, ini salah satu dasarnya kenapa Anda harus ngambil rumah di Koprumnas. Yang kedua, Pak. Yang kedua, kenapa Anda harus ngambil rumah di Koprumnas adalah Anda menjadi konsumen sekaligus bisa menjadi marketingnya. Ada peluang usaha di dalamnya yang menjadi solusi buat Anda yang tidak punya slip gaji atau penghasilan tetap dan buat Anda yang tidak punya DP. Jadi kami fokus pada orang-orang yang tidak punya DP. Kenapa? Karena mereka yang harus kita tolong. Kalau yang punya DP biar beli di tempat lain. Jadi 2 poin ini akan menjadi titik titik fokus kita ya Pak ya, Iya. di Koprumnas, bahwa kita menjual perumahan yang beda, nggak umum Bu sama developer lain. Itu yang paling penting. Yang nomor 3 yang terpenting adalah syaratnya mudah Pak. Hanya apa Pak?
syaratnya dan napas. Tepuk tangan dong buat Pak Aris, Bapak Ibu. Jadi yang punya slogan KTP dan napas itu kayaknya baru Koprumnas ya. Di tempat lain nggak ada. Jadi orang dengernya kalau kayak kita beli Aqua, orang ingetnya Aqua, padahal ada merek lain ya Bapak Ibu. Tapi di Koprumnas ketika Anda membeli rumah tanpa DP, yang Anda ingat adalah Koprumnas, syaratnya hanya KTP dan napas. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Aris Sumirya. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat pengikut podcast kami. Semoga bisa diviralkan ke seluruh ya, di subscribe dan share dan like and comment supaya podcast ini menjadi viral dan insya Allah se-Indonesia bisa ditonton teman-teman kita yang dari luar negeri juga yang jadi TKW. Semoga bisa menjadi pencerahan dan bisa lebih kenal lagi kepada Pak Dirut kami. Anda semakin yakin bahwa Koprumnas insya Allah menjadi solusi di masa pandemi, di zaman Covid, bisa punya rumah tanpa riba. Tepuk tangan dong untuk Anda semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas pencerahannya. Oke, merdeka dari riba.